Pada awal abad ke-20, penjajahan Belanda di Nusantara memasuki babak baru. Sistem tanam paksa digantikan oleh politik etis, yang salah satu bentuk nyatanya adalah perluasan akses pendidikan bagi pribumi. Kebijakan ini melahirkan generasi baru, kaum terpelajar Indonesia, terutama dari kalangan priai dan bangsawan daerah. Mereka tidak hanya melek huruf dan ilmu pengetahuan, tapi juga mulai mempertanyakan sistem kolonial yang menindas rakyat. Kesadaran ini berkembang menjadi gagasan nasionalisme. Namun, nasionalisme yang lahir saat itu lebih bersifat etnis atau yang kita kenal dengan istilah etnonasionalisme. Konsep etnonasionalisme menekankan bahwa kebangsaan dibangun dari identitas etnis, budaya, bahasa, dan kedaerahan. Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, etnonasionalisme menjadi sarana awal untuk menyuarakan kepentingan kelompok, sekaligus meretas jalan menuju kesadaran nasional yang lebih luas. Pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak sejarah dengan berdirinya organisasi Budi Utomo di Batavia. Organisasi ini digagas oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stopia, Sekolah Kedokteran untuk Pribumi. Budi Utomo lahir dari semangat untuk memajukan bangsa melalui pendidikan, budaya, dan penguatan identitas masyarakat Jawa dan Madura. Kata Budi berarti akal atau pikiran, sedangkan Utomo berarti utama atau luhur. Nama ini mencerminkan cita-cita luhur untuk membangun kesadaran diri dan harga diri sebagai bangsa. Namun, penting untuk dicatat, meskipun visi mereka luhur, ruang geraknya pada awalnya masih sangat terbatas. Fokus Budi Utomo hanya pada kelompok etnis tertentu, kaum bangsawan Jawa dan Madura. Inilah mengapa organisasi ini sering disebut sebagai bentuk awal etnonasionalisme dalam pergerakan nasional. Meskipun bersifat etnis, Budi Utomo berhasil menjadi pionir dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat Bumi Putra kepada pemerintah kolonial. Mereka menuntut peningkatan pendidikan, partisipasi politik, dan kesetaraan hukum. Pada tahun 1915, Budi Utomo mulai terlibat dalam politik secara aktif, termasuk dalam pembentukan Volksraad, semacam parlemen kolonial. Meskipun hanya bersifat konsultatif, keikutsertaan ini menunjukkan transformasi organisasi dari sosial kultural menuju gerakan politik. Peran Budi Utomo yang awalnya berbasis etnik kemudian berkembang menjadi embrio kesadaran nasional yang inklusif. Maka tidak heran tanggal kelahiran Budi Utomo pada 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jika Budi Utomo menjadi simbol kebangkitan etnonasionalisme Jawa, maka Paguyuban Pasundan yang berdiri pada tahun 1913 adalah cerminan semangat yang sama dari kaum terpelajar Sunda. Paguyuban ini didirikan oleh 8 mahasiswa Sunda dari Stopia dan sekolah-sekolah kejuruan lainnya di Batavia. Mereka merasa bahwa Budi Utomo terlalu berpusat pada budaya dan kepentingan Jawa sehingga tidak mengakomodasi suara etnis Sunda. Dipimpin oleh tokoh penting seperti Junjunan Setiokusuma dan Ardiwinata, Paguyuban Pasundan menjadi wadah untuk membangun solidaritas di antara masyarakat Sunda di luar kampung halaman mereka, terutama dalam bidang pendidikan, budaya, dan kemudian politik. Paguyuban Pasundan berkembang sangat pesat, bahkan memiliki cabang di berbagai kota seperti Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, dan Serang. Aktivitas mereka tidak hanya berkutat pada budaya, tapi juga menyentuh sektor ekonomi dan politik, khususnya setelah tahun 1918 ketika organisasi ini mulai berperan dalam Volksraad. Pada tahun 1926, Paguyuban Pasundan tergabung dalam Komite Persatuan Indonesia bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya.
Hal ini menandai transisi mereka dari organisasi berbasis etnis ke organisasi yang mengadopsi nasionalisme Indonesia secara lebih luas. Seperti halnya Budi Utomo, Paguyuban Pasundan menunjukkan bahwa kesadaran etnis bisa menjadi batu loncatan menuju kesadaran nasional.